Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dura Nabila dari Program Studi Sistem Informasi. Saya ingin mempresentasikan makalah karya tulis ilmiah bahasa Indonesia dengan berjudul Sampah. Latar belakang masalah. Kebersihan pangkal kesehatan, kata-kata ini sudah tidak asing bagi kita. Di suatu lingkungan sekolah, seringkali sebuah sekolah mengalami permasalahan tentang kebersihan. Hal ini disebabkan oleh para siswa yang membuang sampah sembarangan. Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara yang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap hari kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Sampah-sampah diangkut oleh truk-truk khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan tanpa diapakan lagi. Dari hari ke hari, itu terus menumpuk dan terjadilah bukit sampah seperti sering kita lihat. Contohnya banjir. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana cara pengolahan sampah tersebut? 2. Bagaimana cara mengatasi sampah di sekitar kita? 3. Bagaimana sampah tersebut dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-harinya? Dari diidentifikasi masalah di atas, dirumuskan suatu masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah yaitu bagaimana cara penanggulangan sampah di sekitar kita, serta cara pengolahan sampah tersebut agar dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuan penelitian merupakan hal yang hendak dicapai dalam pedoman untuk melakukan suatu kegiatan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah 1. Untuk membangkitkan kesadaran kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. 2. Untuk mengetahui pengaruh sampah dalam kehidupan sehari-harinya. 3. Untuk memberikan pengarahan bahwa membuang sampah pada tempatnya yaitu sangat penting bagi warga. Manfaat penelitian. 1. Menambah pengetahuan bagi peneliti dalam membaca serta memperkenalkan manfaat pengolahan sampah. 2. Penelitian ini dapat membuka wawasan kita tentang kondisi lingkungan di sekitar kita. Pengertian sampah. Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai, dibuang oleh pemilik pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar. Menurut Kamus Istilah, lingkungan sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang yang sudah rusak atau bercatat dalam pembikinan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak buangan. Sedangkan kata Bapak Dr. Tanjung, sampah adalah suatu yang tidak berguna bagi dibuang oleh pemiliknya atau pemakaian semula. Penumpukan sampah disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah volume sampah yang sangat besar sehingga melebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan sampah akhir TPA. Pengolahan sampah dirasakan tidak memberikan dampak positif kepada lingkungan, dan kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah, terutama dalam memanfaatkan produk sampingan dari sampah yang menyebabkan tertumpuknya produk tersebut di tempat pembuangan akhir. Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial, bahkan dapat diartikan sebagai masalah kultural karena dampaknya mengenai berbagai sisi kehidupan, terutama di kota besar. Berdasarkan perpikiran, volume sampah yang dihasilkan oleh manusia rata-rata
rata-ratanya sekitar 0,5 kg atau per kapita atau perharinya. Sehingga untuk kota besar seperti Jakarta yang memiliki produk sekitar 10 juta orang yang menghasilkan sampah sekitar 5.000 ton atau perharinya. Jenis-jenis sampah. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Sampah alam. Sampah yang diproduksi liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti halnya daun-daunan yang kering di hutan yang terurai menjadi masalah, misalnya daun yang kering di lingkungan pemukiman. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia seperti feses dan urin. Berdasarkan sifatnya, ada sampah organik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun yang kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. 2. Sampah organik. Sampah organik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah, pembungkus makanan, kertas, plastik, makanan, botol dan gelas, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Prinsip-prinsip pengolahan sampah. Berikut adalah prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 4M, yaitu 1. Mengurangi. 2. Mengunggulkan kembali. 3. Mendaur ulang. 4. Mengganti. Ada juga pengolahan sampah. Alternatif pengolahan sampah. Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif pengolahan. Landfill bukan merupakan alternatif yang sesuai karena landfill tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungannya. Malahan alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur ulang semua limbah yang dibuang kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam, hingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alamnya. Untuk mencapai hal tersebut, ada 3 asumsi dalam pengolahan sampah yang harus digantikan dengan 3 prinsip baru, daripada mengasumsi bahwa masyarakat yang akan menghasilkan jumlah sampah yang terus meningkat. Minimisasi sampah harus dijadikan prioritas utamanya. Sampah yang dibuang harus dipilah sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur ulang secara optimal. Dari ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Dan di industri harus mendesainkan ulang produk-produk yang mereka untuk memudahkan proses daur ulang produk tersebut ini. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampahnya. Cara pengolahan sampah. Pengolahan sampah erat kaitannya dengan masyarakat karena dari sampah tersebut akan hidup mikroorganisme, penyebab penyakit atau bakteri patogen. Jadi sampah harus betul-betul dapat diolah agar tidak menimbulkan masalah. Pengolahan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai pemusnahan. Cara pengolahan sampah adalah sebagai berikut: 1. Pengumpulan dan pengangkutan. 2. Pemusnahan dan pengolahan. Berikut adalah salah satu contoh pengolahan sampah yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Daur ulang kaleng bekas. Anda tentu sering merasa pusing bagaimana memanfaatkan barang bekas seperti kaleng susu, roti, atau yang lainnya. Anda tidak harus langsung membuangnya. Dengan sedikit kreativitas dan ketekunan, Anda pun dapat membuat suatu
itu yang harus bermanfaatkan untuk dapat digunakan sebagai wadah, pensil, tempat sampah, dan cucian atau lainnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kaleng bekas, cat berwarna, pensil, atau pulpen. Hal pertama yang harus kita siapkan adalah kaleng bekas sebagai bahan utama untuk dapat dimanfaatkan kembali. Ambil kaleng bekas, kemudian cuci sampai bersih, baik dengan bagian dalam maupun bagian luarnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan kotoran, baik berupa bekas makanan, minyak, ataupun debu-debu yang menempel pada kaleng yang akan digunakan. Setelah kaleng bersih, kemudian dikeringkan agar dapat dilakukan proses selanjutnya. Adapun kesimpulannya, sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh prosedur yang benar. Jenis-jenis sampah dapat dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sumber sepertinya sampah manusia, sampah konsumsi. 2, berdasarkan sifatnya, seperti contohnya sampah organik, sampah anorganik. 3, berdasarkan bentuknya, seperti contohnya sampah padat, sampah cair. Dan sarannya itu, cara pengendalian sampah yang penting sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Selain itu, diperlukan juga contoh sosial budaya masyarakat untuk menghargai lingkungannya. Walaupun kadang harus dihadapkan, karena jika tidak, maka para perusak lingkungan akan terus merusak sumber dayanya. Sekian, terima kasih atas mempresentasikan saya. Mohon maaf jika salah berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.